Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita terlebih dahulu kita satu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua, buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, siapkanlah hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 20, ayatnya yang ke-19 sampai ke-31. Firman Tuhan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepada dia, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu itu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicantumkan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini menguraikan tentang kebangkitan Kristus, sekaligus memberikan tugas kepada para murid untuk pergi bersaksi. Saat Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dalam suasana ketakutan dan keraguan-raguan dalam persembunyian mereka,
Yesus datang menampakkan diri dengan sapaan, "Damai sejahtera bagi kamu." Sapaan damai sejahtera dari Yesus merupakan bentuk penguatan kepada murid yang sedang berada dalam keraguan dan ketakutan di tempat persembunyian mereka. Dari tempat itu jugalah keraguan Thomas terjawab, hingga melahirkan pengakuan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Korelasi bacaan kita pada saat ini memperlihatkan betapa kebangkitan Kristus memberi semangat baru kepada murid untuk segera pergi bersaksi tentang Yesus. Misalnya bersaksi dalam bentuk memperkuat hidup bersama dalam Tuhan, yang dapat dinyatakan dengan perwujudan kasih sebagai pengakuan hidup bersama. Sikap seperti itu hanya dapat bisa terjadi jika dipersatukan dengan Kristus. Karena itu, perwujudan hidup bersama dalam Kristus hendaknya mewujudkan dalam pengakuan bersama dalam persekutuan untuk segera pergi bersaksi bahwa Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Penampakan Yesus yang bangkit dan menjumpai murid-muridnya menjadi peristiwa iman yang membawa para murid semakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah. Mereka sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus berupa damai sejahtera dan sukacita yang sungguh melenyapkan kekecewaan, keraguan, ketakutan mereka. Pada bagian ini kita dapat menghayati bahwa Yesus selalu berusaha meyakinkan para pengikutnya tentang kenyataan kebangkitannya dari antara orang mati, terutama kepada Thomas yang masih ragu-ragu dan bimbang serta tidak percaya. Semuanya ini dilakukan oleh Yesus agar mereka, para pengikutnya, mendapat persekutuan dengannya serta memiliki hubungan yang kuat dengannya, yang nampak dalam bentuk persekutuan hidup dalam terang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah sesungguhnya hidup dalam terang dan bagaimanakah menyatakannya dalam kehidupan kita jika kita masih hidup dalam kegelapan dan berkata bahwa kita tidak berdosa? Berarti kita berdusta dan menipu diri kita sendiri. Akibatnya, kebenaran dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, kita hendaknya menghayati bahwa persekutuan dengan Allah berarti persekutuan dalam terang. Sedangkan orang yang menyatakan dirinya memiliki persekutuan dengan Allah tetapi tidak mengakui dosanya berarti berdusta. Allah mengarahkan kita untuk melihat kuasa Yesus yang telah menghapus pelanggaran kita di atas kayu salib. Karena itu, salib menjadi tempat di mana Allah menghukum dosa kita. Tetap hidup dalam dosa sama seperti artinya menolak firman Allah yang menyatakan bahwa semua manusia berdosa dan perlu pengampunan dosa oleh darah Yesus. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadikan hidup kita sebagai alat kesaksian memberitakan kebangkitan Kristus. Amin firman Tuhan.